Alhamdulillah, Hirobbil Alamin, happy family in the world. Jumpa lagi dengan saya Yosi Lope dan anak saya Nafis. Hari ini menjalankan sholat Idul Adha di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin, happy family in the world. Jumpa lagi dengan saya Yosi Lope dan anak saya Nafis. Hari ini menjalankan sholat Idul Adha di rumah. Dan kebetulan istri saya dan Najwan, karena mereka ikut pengajian di musola, jadi sholat Idul Adhanya di musola. Jadi memang ya di pandemi ini agak gimana ya, agak aneh-aneh gitu loh, sholat dengan jarak 1 meter karena di dalam ajaran muslim setahu saya jangan sampai ada celah sejengkal atau 1 senti pun, karena itu akan diisi oleh setan safnya gitu loh. Jadi bagaimana sekarang kita menyikapi hal itu? Dan saya dengar katanya kayak Ustadz Yusuf Mansur itu, jadi kayak dikasih partisi plastik gitu. Nggak tahu itu bener apa enggak, saya nggak lihat sih. Jadi softnya tetap nempel, jadi tidak terisi oleh setan gitu loh. Dia kan, jadi ya gimana ya pandemi ini? Ya lillahi ta'ala sih ya, hanya Allah yang tahu aja. Jadi kamu tahu nggak Idul Adha ini terjadi kenapa? Idul Adha ini dimulai dari kisah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya dan juga istrinya di sebuah gunung, antara gunung apa dengan gunung apa gitu, saya lupa. Yang jelas di padang pasir, tidak ada makanan, minuman, segala macam. Cuman batu sama tanah di sana yang ada. Di sanalah Nabi Ibrahim pergi. Setelah itu istri dan anaknya ditinggal. Tidak ada kebun, tidak ada air, tidak ada buah, tidak ada sayur, tidak ada makanan. Saat Nabi Ibrahim berangkat, dia berdoa, ya Allah, ya intinya cukupkanlah anak dan istri saya. Gitu kalau nggak salah loh ya, saya nonton di film. Jadi setelah dia pergi, susah
anaknya Nabi Ibrahim ini lemas karena nggak ada air minum. Dia naik gunung, istrinya naik gunung, turun gunung, ke sana ke sini, nggak ada. Anaknya ditaruh, digeletakin gitu aja. Datanglah istrinya pasrah, digendong anaknya. Dan kaki anaknya yang masih kecil itu nendang-nendang gurun pasir. Ngerti? Ditendang-tendang gini. Tiba-tiba keluarlah air. Namanya yang disebut atau yang dikenal saat ini namanya Zam-Zam. Terkejut istrinya, ibunya, akhirnya dikumpulin. Zam, Zam, Zam. Kalau nggak salah artinya Zam-Zam itu berkumpul, berkumpul gitu kayaknya. Di padang pasir tidak ada rumput, tidak ada pohon, tidak ada apapun, muncul sumber mata air. Maha besar Allah sang pencipta alam ini ya. Kalau di Bali saja katanya nih ya, mitosnya, kalau ada pohon besar, di sanalah ada titik sumber, apalagi pohon itu subur. Katanya seperti itu, atau benar apa enggak. Tapi sekarang sumur bor kan banyak ya di mana-mana. Nah, setelah Nabi Ibrahim pergi, istrinya enggak tahu, anaknya enggak tahu, yang jelas disuruh tinggal di situ, tunggu sampai saya kembali. Dan mungkin mengira istrinya sama anaknya Nabi Ibrahim itu sudah meninggal. Akhirnya suatu ketika umur berapa dan anaknya Nabi Ibrahim itu udah besar dewasa, dia rindu dengan anaknya, dengan istrinya. Pulanglah dia dan mendapatkan wahyu. Setelah pulang, dikira musafir dari mana. Habis itu, benarkah ini tempat tinggal nama istrinya? Saya tidak tahu, lupa. Ya benar. Ditemukanlah sama anaknya. Dia nggak tahu kalau itu Nabi Ibrahim itu bapaknya. Ditemukan dengan ibunya. Disambut. Setelah disambut, dikasih tahu nih sama anaknya Nabi Ibrahim, dialah bapakmu. Akhirnya dipeluk. Dan malam itu ya sempat berbincang-bincang. Ini saya bercerita sumbernya dari film ya. Setelah itu dia berpesan, saya mendapatkan wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu perintah dari Tuhan. Ngerti kamu? Wahyunya apa? Wahyunya adalah sembelih anakmu. Tahu? Anaknya Nabi Ibrahim disuruh nyembelih. Dibelah? Iya, dibelah. Untuk menguji, menunjukkan seberapa kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ngerti tidak kamu? Bener enggak Ibrahim ini cinta sama saya? Kalau memang cinta, sembelih anaknya. Bapaknya sendiri baru pertama kali ketemu anaknya disuruh nyembelih. Gimana perasaannya? Haru sekali. Jadi
gimana ya kalau di era modern kayak gini? Karena kan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman modern ini bukan disembelih karena kecintaan kita kepada Sang Pencipta, kayaknya dijadikan apa gitu nggak tahu ya, dan mustahil gitu loh. Makanya kadang kalau ada ibu atau bapak, intinya orang tua itu yang membuang anaknya ditelantarkan nggak jelas gitu, ini bukan zaman mukjizat lagi. Zaman Nabi adalah zaman mukjizat. Bagaimana seorang Nabi Isa ketika pengikutnya tidak percaya bahwa kekuasaan Allah itu ada, dia minta hidangannya lezat, secara bim salah bim langsung di depan mata. Dan itu memang di zaman-zaman mukjizat, tidak di era modern untuk saat ini. Mungkin kalau di era saat ini lebih ke ini ya, GoFood, GrabFood gitu ya, nasi pecel ting 10 menit 15 menit baru nyampe. Tapi itu kan ada transaksi ya, orang ke orang. Kalau ini kan manusia dengan Tuhan, Tuhan yang menurunkan langsung. Menakjubkan nggak? Akhirnya anak itu dibawalah ke sebuah bukit atau gunung yang sudah ditentukan waktunya dan tempatnya. Dikeluarkanlah itu pisau yang udah diasah, diacungkan ke atas, dia berdoa. Saya nggak tahu doanya apa ya waktu itu, yang jelas apakah ya Allah telah ku lakukan perintahmu sebagai bentuk cintaku kepadamu gitu kalau nggak salah, imanku kepadamu gitu kalau nggak salah. Habis itu Allah lagi berbicara, intinya diselamatkan, tidak jadi disembelih, dan digantikanlah dengan apa? Dengan kambing atau domba. Nah, inilah momen dimana kita mengenang sang Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, sehingga setiap Idul Adha kita selalu terbayang-bayang itu gimana perasaan Nabi Ibrahim waktu itu anaknya disuruh nyembelih. Nggak kebayang. Kalau nggak orang beriman ya fam, nggak mungkin anaknya sampai mau disembelih. Dan untungnya imannya anaknya ini mirip dengan Ibrahimnya. Karena ini bentuk cintamu kepada Allah, saya rela disembelih. Seperti itu. Ya kita ambil hikmahnya. Makanya kita doakan bersama-sama, kirim Fatihah kepada Nabi Ibrahim. Kita Fatihah bersama ya. Al-Fatihah. Oke, happy family in the world. Selamat Hari Raya Idul Adha. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat, hikmah, dan hidayah yang tidak pernah terputus. Selamat Hari Raya Idul Adha. Gak usah kemana-mana. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berjumpa lagi. Oke, saya Silope dan Nafis dan kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha dan sampai jumpa. Bye bye.